Assalamualaikum Besti. Besti, pada tahu nggak nih hari ini hari apa? Apa? Hari Jumat? Bener sih. Tapi hari ini tuh diperingati sebagai momen spesial. Hari ini diperingati sebagai hari ibu. Besti semua pasti sayang ibu kan? Nah, gimana nih dengan teman-teman kita yang lain? Yuk tonton dulu wawancaranya. Apa yang ada di benakmu ketika mendengar kata ibu? Seorang perempuan yang rela melakukan apapun untuk anaknya. Ya, begitu sempurna. Yang ngelahirin, yang selalu ada, support system. Hal apa yang akan kamu rindukan ketika jauh dari ibu? Cerewetnya, Marahnya, masakannya, terus juga waktu nyuruh-nyuruh. Apakah kamu ingin membuat ibumu bahagia? Tentu saja. pengen banget. Ingin sekali. Apa yang akan kamu lakukan agar ibumu bahagia? Patuhi apa yang beliau minta kayak gitu dan nggak ngelakuin apa yang benar-benar dilarang, itu aja. Masih kuliah baru semester 1 juga, jadi ya cukup belajar kasih baik aja, belajar yang benar nurut sama apa yang dibilang. Bisakah kita membalas semua kebaikan ibu? Kayaknya untuk semuanya tuh nggak bisa sih kayaknya. Karena perbandingannya jauh banget ya, beda banget. Kita cumannya paling nurut doang sama orang tua atau kasih sesuatu barang yang kayak gitu-gitu doang. Sedangkan orang tua kan kasih sayangnya, waktunya, perjuangannya, sakitnya, semua mereka korbanin. Apa yang ingin kamu sampaikan padanya? Bu, tolong ngerti aku dong. Hidup ini jahat. Maksudnya bawa aku pulang. Saya juga berterima kasih sebesar-besarnya atas segala perjuangan yang selama ini telah diberikan kepada saya dan meminta maaf atas segala kesalahan-kesalahan saya, baik itu saya sengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih sudah berjuang. Terima kasih juga udah membesarkan kita. Jaga kesehatan, pokoknya nggak usah terlalu banyak khawatir. Sedih. Bismillahirrahmanirrahim. Sobat muslimah rahimakumullah, semoga selalu dalam kebaikan dan tetap semangat mengkaji Islam. Sobat muslimah, setiap ibu siapapun dia, lisannya selalu penuh dengan doa-doa terbaik untuk anak-anaknya dikala suka maupun duka. Anak-anak baginya adalah nyawanya, jantungnya, dan buah hatinya, terlebih ketika mereka tidak ada di sisinya. Seorang ibu akan mencurahkan dan mengorbankan apapun untuk anak-anaknya, nyawanya sekalipun. Ibu sebuah kata yang begitu bermakna bagi seluruh manusia, karena tidak ada yang lahir ke dunia ini tanpa melalui ibu. Sosoknya selalu dirindu oleh putra-putrinya, oleh umat dan siapa saja yang ingin memperoleh kemuliaan. Ibu memiliki peran yang sangat penting bagi terbentuknya generasi suatu bangsa, karena ia adalah sekolah pertama dan utama bagi anak-anaknya. Bahkan sejak anak masih dalam kandungan, sosok ibu sudah mempengaruhi fisik dan mentalnya. Saat anak lahir ke dunia, maka ibulah yang hadir mewarnai lembar-lembar kehidupan sang anak. Tepat sekali jika Islam memberi kedudukan mulia kepada kaum perempuan yang bersedia menjadi ibu. Seorang ibu mendapatkan kedudukan tertinggi dalam Islam. Ini telah dijelaskan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, seseorang datang kepada Rasulullah SAW, lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?" Nabi menjawab, "Ibumu." Dan orang tersebut kembali bertanya, "Kemudian siapa lagi?" Nabi menjawab, "Ibumu." Lalu orang itu bertanya lagi, "Kemudian kepada siapa?" Lalu Nabi menjawab, "Ibumu." Lalu kemudian orang tersebut bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi?" Nabi SAW menjawab, "Kemudian ayahmu." Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis tersebut, nama ibu disebutkan sebanyak 3 kali dan baru kemudian ayah 1 kali. Ini artinya bahwasanya sebagai anak wajib menghormati 3 kali lebih baik kepada ibu ketimbang ayah. Bukan berarti ayah tidak harus dihormati, tetapi dalam bentuk jasa seorang ibu di sini jauh lebih besar pengorbanannya.
Tidak bisa dimungkiri bahwa ibu menduduki posisi tersendiri dalam keluarga. Posisi ini tidak dapat digantikan, bahkan oleh seorang istri ketika anak laki-lakinya telah menikah. Oleh karena itu, seorang anak laki-laki diajarkan untuk mengutamakan ibunya dibandingkan istri. Karenanya, dalam hal apapun, sebagai seorang anak sudah seharusnya mementingkan kepentingan seorang ibu dibanding kepentingan pribadi. Walau memang tidak dapat kita pungkiri bahwa masih ada anak yang kerap menyakiti ibunya. Tentu sobat muslimah masih mengingat peristiwa 2 tahun lalu. Ada 3 orang anak yang membuat surat pernyataan hendak menitipkan ibunya ke Gria Lansia. Dalam surat pernyataan yang mereka buat dinyatakan bahwa ketiganya bersepakat menyerahkan perawatan ibunya, dan apabila meninggal dunia mereka menyerahkan proses pemakamannya kepada Gria Lansia ini. Dalam surat pernyataan itu, 3 anak ini menitipkan ibunya karena mereka tidak mampu merawat karena kesibukan. Ada pula kasus seorang anak yang tega hendak menjebloskan ibunya ke penjara gara-gara kasus warisan. Belum lagi apa yang terjadi di sekitar kita, anak-anak yang memarahi ibunya atau berkata kasar kepada ibunya. Memang beberapa kasus ini pada akhirnya berujung pada adanya perdamaian. Kemudian sang anak meminta maaf kepada ibunya. Tetap saja kondisi ini membuat kita miris dan kaget. Kok ada ya anak yang memperlakukan orang tuanya seperti ini, apalagi ibunya. Akan tetapi demikian mulianya seorang ibu, seolah tidak pernah ada dendam dalam hati dan pikirannya terhadap anak yang telah menyakitinya. Ia akan tetap mendoakan anaknya agar anaknya berubah sikapnya. Tidak ada terselip doa yang buruk untuk anaknya. Nah sobat muslimah, jika kita mencermati kasus perlakuan buruk anak kepada orang tua, sesungguhnya hal ini tidak lepas dari diterapkannya sistem sekuler kapitalisme yang menjadikan manfaat sebagai asas dalam kehidupan dan menjadikan kebebasan berperilaku di atas segalanya. Mereka bebas berbuat sekehendak hatinya selama tidak mengganggu orang lain. Asas manfaat dan kebebasan yang diusung sistem ini melahirkan generasi yang justru semakin jauh dari pemahaman Islam. Terlebih sistem pendidikan yang diterapkan saat ini pun berasaskan sistem sekuler kapitalisme yang sangat minim mengajarkan tentang adab dan akhlak, padahal ia adalah bagian dari hukum Islam. Sehingga Islam terlanjur hanya difahami sebatas ritual saja, sehingga kehilangan power sebagai penuntun dan pembeda antara hak dan batil, dan akhirnya tak mampu berpengaruh dalam perilaku keseharian. Sudah sedemikian rusaknya masyarakat saat ini. Akal sehat dan naluri pun seolah tertutup oleh hawa nafsunya. Aturan agama yang sudah sangat jelas diabaikan begitu saja. Situasi ini sangat berbeda dengan Islam. Sistem Islam yang merupakan sistem yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala justru memuliakan manusia. Islam telah sangat rinci mengatur peran setiap anggota keluarga, sehingga terwujud keluarga yang harmonis yang dapat merealisasikan tujuan-tujuan dunia dan ukhrawi yang mulia. Seorang anak pun memiliki peran dan tanggung jawab dalam keluarga, terlebih jika telah baligh. Ia memiliki kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tuanya dan bergaul secara baik dengan mereka. Anak pun bertanggung jawab terhadap keluarganya, membawa keluarganya tetap berjalan dalam rel Islam. Terlebih setelah ia dewasa dan orang tuanya telah renta, maka anak memiliki kewajiban menafkahi, merawat, dan memuliakan kedua orang tuanya. Islam telah memerintahkan kita untuk berbuat baik terhadap mereka, tidak mengucapkan kata-kata kasar, sebaliknya ucapkan perkataan yang baik dan menyenangkan hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kita dalam surat Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala taqul lahuma uff. Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Ibnu Katsir mengatakan, janganlah engkau memperdengarkan pada keduanya kata-kata yang buruk. Berkata ah saja tidak boleh, apalagi membentaknya atau memukulnya. Apabila orang tua dalam keadaan sakit, maka kewajiban kita adalah merawatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Luqman ayat 14 yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah,
dan menyapihnya selama 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada 2 orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Nah, sobat muslimah, telah sangat nyata bagaimana Islam memerintahkan kita untuk berbakti kepada ibu kita. Sudah cukup bagi kita hanya Islam sebagai pedoman hidup kita. Ketika kita giat dan tekun belajar, diiringi dengan istiqomah mengkaji Islam kafah dan menerapkannya dalam gerak langkah kita menapaki kehidupan, kemudian mendakwahkannya dan terus berusaha berada dalam barisan pejuang Islam, maka ini semua menjadi kado terindah untuk ibu kita tercinta, sobat muslimah. Percayalah, wallahu a'lam bishawab. Oh, ternyata begitu ya cara kita menunjukkan rasa sayang pada ibu. Dan gak seharusnya kita berbuat baik pada ibu hanya saat peringatan hari ibu. Tapi setiap hari, setiap saat harusnya kita bersikap baik dan berbakti pada ibu ya. Yuk mengaji Islam secara kafah dan berdakwah bersama kelompok dakwah ideologis. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.